Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema kami, yakni perspektif Humas Kearifan Lokal sebagai solusi global. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113 11454. Saya kembali ke Ibu Desi. Ibu Desi, kalau menurut pandangan Ibu, seperti apa sih kearifan lokal yang bisa kita angkat di Sumatera Selatan ini, khususnya tentunya terkait dengan bagaimana perspektif Humas ini mengangkat kearifan lokal untuk mengarah ke global? Iya, ada beberapa hal di Sumatera Selatan ini yang terkait seperti disampaikan Pak Moko tadi, storytelling. Jadi storytelling itu sekarang sudah menjadi suatu tren ya di Humas di 4.0 ini. Jadi storytelling itu mengangkat bagaimana tentang budaya, terus bagaimana pesan-pesan Humas itu melalui budaya-budaya yang kita miliki di Sumatera Selatan. Jadi salah satunya kemarin saya dari berjalan ke 4 provinsi. Kebetulan kita mampir di Bangka, jadi saya lihat di Bangka juga termasuk salah satu provinsi yang ada di Sumatera bagian selatan. Mereka mengemas pesan memakai masker itu dengan logat dan gaya bahasa Bangkanya gitu. Waktu kita masuk ke sebuah hotel gitu kan di situ. Jadi jadi saya pikir rasanya ini sangat bagus ya, bagaimana di era di tengah pandemi ini kita sebagai khususnya masyarakat Sumatera Selatan mengangkat budaya-budaya masyarakat Sumatera Selatan, baik itu dari bahasanya atau tingkah lakunya gitu ya, atau karakteristik yang unik-unik dari masyarakat Sumatera Selatan ini. Dengan itu tadi, dengan mengedepankan bagaimana perspektif Humas yang sesungguhnya yang harus kita milikin gitu. Baik, saya selanjutnya akan menyapa teman-teman saya dari Universitas Bina Dharma Palembang. Apakah ada yang ingin bertanya saat ini, boleh? Ya, silakan jangan lupa menyertakan nama, menyebutkan nama dan juga tentunya fakultas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Muhammad Fadil Al-Akbar dari Universitas Bina Dharma. Untuk narasumber, apa sih titik berat fungsi Humas dalam mencari berbagai kearifan lokal sebagai solusi global? Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya minta pendapatnya Pak Moko. Silakan Pak Moko. Mungkin diarahkan ke Ibu Desi. Silakan Ibu Desi. Saya nambahin. Jadi sebenarnya tidak ada sebuah kesulitan kalau kita memiliki kompetensi Humas itu bagaimana untuk mengangkat kearifan lokal yang ada di tempat kita gitu. Salah satu hal kearifan lokal yang saat ini yang memang harus kita kedepankan terkait dengan bagaimana mata dan telinga kita mendengar, kemudian jari jemari kita men-touch di gadget kita, memilih informasi-informasi gitu. Jadi kita lakukan dengan bagaimana mengedepankan informasi yang benar-benar akurat. Dan bagaimana informasi itu suatu informasi yang memang kita lihat dulu apakah informasi ini benar atau tidak, baru kemudian kita share informasi tersebut. Jangan kalau sekarang kan terkait dengan kecepatan jari dan tangan, ya jangan dikit-dikit di-share, dikit-dikit di-share gitu. Tapi kita harus mengedepankan bagaimana cara kita untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik. Kalau itu kita sebagai diri kita ya, terus personalesnya kita sebagai seorang Humas, dengan adanya konten-konten yang ada di gadget, di media sosial, itu kita harus pandai-pandai memberikan suatu kira-kira pesan itu benar nggak ini tersampai dan benar nggak ini diterima oleh orang-orangnya gitu. Karena saat ini ketika menggunakan media itu tidak hanya semua orang bisa menerima pesan-pesan kita. Kita harus membagi pesan kita, apakah pesan ini layaknya untuk anak-anak milenial gitu, apakah pesan ini layaknya untuk orang tua, terus untuk anak-anak. Jadi kita harus membagi trust atau general-general untuk pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Baik, Pak Moko ada yang ditambahkan? Kalau tadi titik berat, sebenarnya itu bagian dari bahan ataupun message-nya atau pesannya. Jadi kalau kita berdasarkan teorinya kan selalu ada sender, ada message sama receiver. Ada yang nyampaikan, ada pesan dan penerimanya. Nah, kenapa menjadi tadi salah satu titik yang penting itu adalah karena pesan sendiri. Pertama, pesan itu akan lebih menyerap, bisa diterima kalau ada nilai-nilai kedekatan dengan hati dan emosional. Kalau kita berbicara dengan Juk Papua,
Nanti kan di sini juga nggak akan bisa memahami kan. Tapi justru karena kedekatan tadi di salah satu filler disebutin apa sih tadi kalimat-kalimat bijak, bagaimana kalimat tanpa merendahkan orang, tapi dengan juk-juk maupun dengan gaya orang Sumatera Selatan. Nah, itu sebuah pesan. Nah, itu yang harus pintar-pintar seorang humas. Bagaimana memilih pesan dengan cara kearifan lokal tadi. Jangan terus ngambil yang tadi kembali lagi, bukan karena saya orang Jogja ya, bahwa saya di sini kan bilang ayo tolong, ayo lalu lintas yang tertib atau jaga jarak kan mungkin nggak bisa lebih pas. Apalagi yang nerima telinganya juga nggak terbiasa, yang membaca pesan juga nggak terbiasa. Apa pula ini ya, gitu kan. Jadi bahwa menjadi titik berat itu ya sebaiknya, karena apapun nantinya kedepannya personalized, kemudian storytelling ini memang harus dibangun dengan lokal. Kalau mau jok-jok internasional juga nggak apa-apa, tapi kita coba aja apakah untuk anak milenial itu ya kearifan lokal bisa dikemas dengan lebih baik lagi gitu loh. Jadi jangan terus ansih kearifan lokal itu artinya kebudayaan yang semata-mata dengan bahasa lokal dan sebagainya. Tapi bagaimana mengemas anak muda lah. Bahasa-bahasa anak muda kan banyak nih, ada apa perlah, ada apa namanya bucan, bucin, ada lagi macam-macam. Tapi bucinnya orang Palembang mungkin ya bahasa Palembang kan bisa aja dikembangkan itu. Baik, selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Oh iya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Atlazada Pandia dari Universitas Bina Dharma, Fakultas Ilmu Komunikasi. Permisi, saya ingin bertanya kepada Pak Nuko dan Bu Desi. Tadi seperti Bu Desi jelaskan tadi bahwa sering berkembangnya zaman dan juga media juga kan berubah kan, dan juga penyampaian humasnya juga mengikuti. Nah, bagaimana cara agar bisa relevan seorang humas itu dalam menyampaikan informasi, dan juga bagaimana masyarakat bisa menerima hal tersebut, informasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah bertanya. Saya minta pandangannya Pak Moko. Tadi ditanya apa? Iya, seperti apa? Semuanya media berubah dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan humas ini agar relevan begitu dengan ilmu kehumasannya, kemudian juga di zaman saat ini bisa diterima seperti itu, Pak. Silakan. Paling gampang analogi aja ya. Kalau kita pakai hari ini dari kawan-kawan ada yang pakai jas dan sebagainya ya. Kalau kita memakai baju jas saat cuaca dingin itu kan kita tidak merasa. Demikian juga kalau orang yang nggak pakai lengan panjang. Nah, sebenarnya seorang humas itu kenapa dari awal kita sampaikan itu adalah mata dan telinga bagi lembaganya. Karena apa? Sensitivitas dari isu di luar itu harus diketahui oleh orang humas. Jadi nanti ujungnya setelah kita menyerap apa yang terjadi dan apa ya pesan yang harus disampaikan itu adalah mengemasnya dengan model-model kehumasan yang baik. Nah, kearifan lokal itu caranya tadi bahwa ini pesan-pesan lokal ditarik, kemudian dikeluarkan lagi dalam kemasan yang bersifat personalized, storytelling, message, alat-alat dengan komunikasi yang media yang tepat gitu loh. Jadi ini menjadi dasarnya sebuah pesan dibikin ya, untuk sebuah pesan-pesan yang efektif ya. Ujung dari pesan dari seorang kehumasan itu adalah efektivitas untuk mendapatkan reputasi berdasarkan dibangun kepercayaan. Kalian teman-teman semua lembaga maupun mahasiswa, apa sih yang dicari seorang humas? Ujungnya adalah masalah kepercayaan dengan membangun reputasi. Cara membangun reputasi adalah dengan cara mengepaskan cara berkomunikasi, isi pesannya gitu. Itu kira-kira Mas. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau nggak menjawab nanti kita selesaikan secara adat. Ya. Diselesaikan secara adat. Saya minta komentarnya dari Bu Desi, tapi jangan dijawab dulu. Kita akan kembali dihibur penampilan teman-teman dari Gracias Band dengan judulnya Terlanjur Mencinta untuk Anda. Kita bertepuk tangan kembali. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataan ku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta.
pernah kuduga. Dan bila akhirnya kau harus dengannya, mengapa kau dekati aku? Kau membuat semuanya indah, seolah takkan terpisah. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menginjak, namun kenyataan ku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta, bila memang hatimu untuk aku. Salahkah aku berharap kau memilih diriku? Cinta tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menginjak, namun kenyataan ku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta, tapi mengapa kita selalu bertemu dan bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menginjak, namun kenyataan ku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta, ternyata hati tak sanggup melupa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai perspektif Humas Kearifan Lokal sebagai solusi global. Masih bersama narasumber saya, yakni Bapak Pamungkas Tris Hadiatmoko, Ketua Dewas LPP TVRI dan Wakil Ketua Umum BPP Perhumas Indonesia, serta Ibu Desi Misnawati, Ketua BPC Perhumas Palembang dan juga merupakan pengajar Fikom Universitas Bina Dharma Palembang. Saya kembali ke Ibu Desi, sebelum jeda tadi sudah juga menjawab mengenai pertanyaan dari teman-teman, seperti apa sih yang paling relevan seperti itu dalam penyampaian agar tetap bisa diterima di era saat ini, Ibu? Iya, untuk penyampaian humas yang paling relevan itu adalah dasarnya untuk menyampaikan sesuatu. Kalau di dalam dunia akademik kita harus melakukan sebuah riset dulu gitu. Apakah pesan ini ketika disampaikan kepada kalangan anak-anak apakah akan bisa diterima, mudah dimengerti, ataukah apalagi sekarang untuk yang kaum milenial gitu kan. Kaum milenial itu mereka memilih pesan itu apa ya, seperti yang disampaikan sama Pak Moko tadi bahwa baper gitu ya, suka sesuai dengan perasaan hatinya gitu. Nah, humas yang relevan itu juga dia harus menyampaikan sesuatu dengan suatu kejujuran, seperti yang ada tadi disampaikan di layar kaca tadi, bahwa kejujuran itu adalah hal yang penting dalam kita menginformasikan sesuatu gitu. Jadi ketika sudah keakuratan beritanya, keakuratan datanya, apalagi sekarang dengan analyze big data, dengan cyber PR kita saat ini, jadi kita harus benar-benar membuat suatu konten
suatu pesan yang akan disampaikan itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi tidak boleh lebihan juga jika kita mengatakan bahwa kita ini adalah humas bagi diri kita sendiri seperti Betul, itu. iya. Kalau begitu Pak Moko menurut Bapak seperti apa? Kita TVRI sebagai media pemersatu bangsa begitu, sebagai media pemersatu, media yang menyatukan Indonesia. Apakah berlebihan jika kita dikategorikan sebagai humasnya Indonesia seperti itu? Ya, Bisa. ya, karena pertanyaan yang bagus sekali ini relevan. Saya sendiri selaku pengurus Perhumas berharap 267 berapa ya 270 juta penduduk Indonesia ataupun kalau dikurangi bayi ya 250 juta adalah humasnya Indonesia. Jadi seluruh orang Indonesia, seluruh penduduk Indonesia yang berkapasitas pada usia tertentu sebaiknya menjadi humas. Artinya menceritakan kebaikan Indonesia. Yang menjadi krusial bagi Indonesia saat ini di luar negeri bahwa seolah-olah kok hidup di Indonesia itu kan penuh dengan ketidaknyamanan, ketidaktepatan, situasi misalnya kekerasan, korupsi. Seandainya kawan-kawan milenial dan generasi A maupun yang lain, cobalah bikin postingan Instagram ataupun Twitter ataupun di Facebook, berceritalah kebaikan Indonesia. Tidak harus menutupi kejelekan, tapi tentang keindonesiaan, kebijakan orang-orang Indonesia, ramahnya orang Indonesia. Kalau satu orang 2 kali aja seluruh dunia trending topik kita tentang kebaikan. Nah, jadi rasanya kalau boleh seluruh orang kawan-kawan di seluruh Indonesia itu adalah humas. Jadi jumlah orang humas Indonesia ya minimal 250 juta lah. Kalau itu bisa tercapai, insya Allah persepsi orang luar Indonesia terhadap Indonesia menjadi lebih baik. Tapi permasalahannya saat ini Pak Moko yang menjadi perhatian bersama ini, kita ini sering sekali tergelitik untuk mengangkat sesuatu yang mungkin tidak baik. Jadi bad news is a good news begitu. Jadi apa yang ditemukan di jalan kemudian langsung di-share begitu. Nah ini kan jadinya menjadi humas yang tidak baik begitu. Seperti apa Pak Moko? Kalau boleh diganti dong, good news is the good, good news ya. Jadi jangan bad news is the good news gitu. Cobalah makanya dari Perhumas sendiri selalu rajin mengkampanyekan Indonesia bicara baik. Karena banyak sekali pemerintah juga punya Indonesia baik dan sebagainya. Sayang sekali lah karya orang Indonesia, kerja keras bangsa Indonesia, upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya para pemangku kepentingan membangun Indonesia, tapi kalau kita sendiri nggak menerima dan tidak membantu ya percuma juga gitu loh. Toh akhirnya yang untung siapa sih kalau bukan orang Indonesia? Mau negara kita kan menjadi lebih baik. Nah, kalau bisa dengan tadi bahwa kearifan lokal, bagaimana kita meng-create dengan sesuatu yang baik, termasuk ini yang bandnya itu mungkin kalau bisa salah satunya dengan salah satu lagu daerah Palembang. Karena lagu itu pesan ya, tadi ada lagu Diskoria ya, nah itu bagaimana keceriaan seorang remaja dan sebagainya. Jadi harus mulai sekarang kalau bisa landasannya kearifan lokal itu menjadi salah satu ya bagian dari mengisi pesan untuk kehumasan. Pakailah itu alat untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kalau terkait keperan TVRI sebagai salah satu humas Indonesia seperti apa Pak Moko melihat? Nah ini hukumnya wajib ain Mbak. TVRI adalah lembaga penyiaran publik, diamanahkan Undang-Undang 32, kemudian dalam PP 13 2005 bahwa TVRI itu punya tugas yang banyak. Satu, menjadi perekat bangsa, menjadi hiburan yang sehat, menjadi pendidikan dan kebudayaan. Jadi nanti bahwa ujungnya kesempurnaan itu TVRI akan mengarah ke sana dan sekaligus kampanye nih promosi ya. 17 Agustus kita akan melakukan namanya TVRI World. Jadi kita akan siaran mulai 4 jam sampai 24 jam untuk internasional. Melalui kanal over the top, melalui satelit, melalui beberapa platform-platform yang ada video on demand, podcast dan sebagainya bahwa TVRI punya namanya TVRI World. Jadi akan menjadi wajahnya Indonesia di luar negeri. Seperti ada BBC, ada NHK, ada ABC dan sebagainya. Jadi mohon jangan lupa kawan-kawan dan penonton di Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia nantikan dan support terus dukung mengenai TVRI World ini bagian dari humasnya negara Indonesia. Jadi saya tekankan bahwa TVRI adalah humasnya negara. Baik, ini tugasnya berat juga begitu ya Pak ya? Termasuk Baik, saya kan ke Ibu Desi. Ibu Desi ini juga menjadi perhatian bersama. Tadi juga saat ini nih generasi muda nih biasanya yang suka latah begitu. Kalau misalnya ada apa-apa itu di-share, apa-apa di-share. Kita nggak tahu nantinya ini akan berakibat fatalkah, apakah nantinya akan mengakibatkan permasalahankah di kemudian hari. Yang pasti kalau bisa kita jadi yang pertama menge-share. Nah, apa sih yang bisa dilakukan kepada
katakanlah mungkin generasi milenial saat ini agar bisa menjadi humas yang baik paling tidak untuk diri sendiri dan kalau bisa ya untuk lingkungan dalam secara khusus dan secara umumnya untuk Indonesia begitu. Seperti apa Ibu Desi? Iya, sebagai anak milenial untuk menjadi humas yang baik, yang pertama itu adalah menyampaikan pesan-pesan yang baik dulu, konten-konten yang baik. Terkadang kan di gadget itu ada simbol-simbol yang tertentu atau dalam bahasa isyaratnya itu kita tidak tahu bahwa itu merupakan menandakan suatu hal yang tidak baik. Nah, kita harus pelajari dulu, bener nggak ini kalau saya share ini gitu. Terus terkadang status nih, suka status, sorry ya tadi yang terkait dengan terlanjur cinta gitu. Karena sudah terlanjur cinta sama sang kekasih, jadi apapun yang dilakukan berdua itu selalu di-share gitu. Padahal kan kita sebagai anak milenial, apalagi sebagian besar kita adalah masyarakat yang beragama, mempunyai etika gitu. Ada etika-etika tertentu ketika berdua dengan sang kekasih itu kan nggak boleh selalu di-share ke publik gitu ya. Kenapa? Itu juga bisa menjatuhkan bagaimana image diri kita sendiri gitu. Akhirnya tadinya orang merasa tertarik, merasa baik, bagus dengan kita. Nah, dengan itu jadi semuanya menjadi nggak baik. Nah, untuk itu pilihlah pesan-pesan dan benar-benar dipilah mana yang sesuai dengan etika dan yang mana sesuai dengan adat istiadat kita. Karena pada dasarnya kita masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, itu adalah orang yang memiliki budaya. Baik. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kami masih akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui tema yang kami angkat, yaitu perspektif humas kearifan lokal sebagai solusi global. Tetaplah bersama kami, usai jeda berikut Suara Sriwijaya masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema kami, yakni perspektif humas kearifan lokal sebagai solusi global. Saya akan kembali ke Pak Moko. Pak Moko, seperti apa Pak Moko melihat salah satu fungsinya, salah satu tujuannya saat ini adalah bagaimana caranya untuk mengajak katakanlah humas ini untuk menjadikan salah satu storytelling ini dalam penyampaian informasi begitu agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang kita harapkan adalah termasuk TVRI adalah memberikan memberikan beberapa kisah-kisah baik mengenai storytelling ini. Pada kawan-kawan, kok saya optimis ya bahwa generasi muda, generasi milenial, generasi Z dan Alpha, mereka jago-jago untuk membuat narasi. Yang penting bagi mereka adalah sebenarnya storytelling atau bercerita dengan narasi, apalagi dengan kearifan lokal, itu jauh lebih efektif pesannya. Jadi kalau pesan-pesan itu disampaikan dengan cara-cara berdasarkan kearifan lokal dengan cara narasi, itu jauh lebih baik. Artinya bahwa akan lebih efektif. Jadi kalau saya hanya menghimbau, yakinlah para insan kehumasan di Sumatera Selatan dan di Indonesia, para mahasiswa komunikasi, pakailah cara-cara kehumasan 4.0 ini dengan cara antara lain bernarasi. Bagus lagi kalau kita menggunakan kearifan lokal. Pasti jauh lebih bagus daripada sifatnya itu pesannya adalah generik. Generik, umum. Bikinlah kisah-kisah kebaikan dari Sumatera Selatan, cuk-cuk yang baik, meme yang baik tentang mengajak kebaikan itu dengan cara-cara kearifan lokal gitu loh. Ya, gambar empek-empek, ceritakan bahwa empek-empek itu bagus juga untuk orang lain, mari kita berbagi dan sebagainya gitu loh. Baik, Ibu Desi kalau melihat salah satu tagline dari humas ini adalah berbicara baik. Nah, seperti apa merubah kebiasaan katakanlah seperti itu mungkin bagi sebagian masyarakat yang masih agak susah begitu untuk berbicara baik ini sendiri. Tentunya apalagi bagi yang bergerak di bidang kehumasan, nah, berbicara baik itu adalah salah satu kunci pokoknya. Iya, berbicara baik adalah menjadi kunci pokok bagi diri kita sendiri dan kita semua, apalagi kita yang berprofesi di bidang humas gitu ya. Dengan caranya apa? Marilah pertama-tama kita lakukan sesuatu hal dengan bicara yang santun gitu.
berbicara santun, kemudian dengan mengedepankan etika komunikasi kita gitu ya. Karena dengan berbicara santun tadi itu akan membuat sesuatu hal kedekatan kepada siapa kita menyampaikan pesan itu tadi. Itu. Baik, Pak Moko apa yang ingin disampaikan tentunya membagi semangat kepada pemirsa yang saat ini menyaksikan kita di TVRI Sumatera Selatan. Seperti apa yang bisa dilakukan tentunya salah satunya adalah berbicara baik dan juga mengangkat kearifan lokal. Kita ini adalah humas bagi diri kita sendiri, tentunya selain kita adalah humas bagi Indonesia. Saya sangat menghimbau menaruh harapan yang sangat-sangat besar bagi para pemirsa di Sumatera Selatan khususnya bahwa cobalah mulai gali kebaikan-kebaikan kearifan lokal itu dengan cara-cara mengkomunikasikan yang baik. Jadi bukan tidak mungkin orang-orang yang selama ini punya kesan-kesan negatif atau perasaan-perasaan pengen menjadi negatif itu bisa berubah. Dan jangan lupa sekarang sudah globalisasi. Pesan-pesan yang di-create atau yang diproduksi, dikaryakan oleh kawan-kawan di Sumatera Selatan itu bukan tidak mungkin mengglobal. Jangan-jangan pesan Indonesia tentang kebaikan itu salah satunya paling tepat dengan cara-cara kearifan lokal Sumatera Selatan. Jadi mulailah dari diri kita sendiri untuk menyampaikan Indonesia bicara baik. Gitu aja. Jadi semuanya itu punya potensi yang sama begitu ya Pak Moko ya? Dan adopsi ya, adapt. Adopsi semua teknologi yang ada, disesuaikan ke sehari-hari. Saya juga menambahkan adaptasilah dengan lokal konten ataupun kearifan lokal. Terus kita belajar, kita mulai aja dari hal-hal yang terkecil bahwa semua bisa menjadi humas yang baik. Sekali lagi bukan hanya institusi ya Mbak Desi, tidak hanya lembaga, bukan hanya perusahaan, bahwa setiap orang Indonesia adalah humasnya negara Indonesia. Baik Ibu Desi ada yang ingin disampaikan? Karena kita adalah humasnya negara Indonesia, jadi yang saya ajak bagi kaum milenial, bagaimana caranya kita melakukan sesuatu hal yang baik dengan memberikan yang terbaik, dengan bernarasi atau tadi yang seperti kita sampaikan storytelling gitu, storytellinglah dengan melakukan dengan sesuai budaya-budaya yang ada di lingkungan kita. Baik, sepertinya di penutup ini ada yang ingin kembali bertanya begitu ya, kita buka di kesempatan terakhir seperti itu, silahkan. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman. Saya Saputra Sahdan dari Universitas Bina Dharma. Sebenarnya saya sebagai humas eksternal di Kurs Mahasiswa Ilmu Komunikasi menanggapi tanggapan dari Mem Desi tadi tentang bagaimana sih humas itu untuk share di sosial media secara etika dan baik dan benar ya Mem Desi ya. Nah, saya ingin bertanya tentang bagaimana perspektif humas kalau kita itu kita kan tidak tahu standarisasi ketersinggungan yang ada di sosial media, sedangkan kita sudah berupaya untuk mengupload di sosial media itu dengan baik, dengan etika yang benar, tapi masih ada orang-orang yang lain yang tidak suka terhadap apa yang kita upload. Nah, bagaimana sih perspektif untuk humas itu untuk menanggapi yang terjadi seperti yang saya sebutkan tadi? Terima kasih, saya Sahdan. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan lagi. Berat. Ya, itu biasalah itu netizen yang budiman begitu ya. Biasanya ada komentar-komentarnya. Silakan Ibu Desi mungkin dijawab Jadi pertanyaannya. emang terkadang kita juga tidak bisa ketika kita memberikan suatu pesan, kita juga tidak bisa tahu apakah orang itu bisa menerima pesan kita atau tidak. Dan mungkin ada sesuatu hal dari apa yang kita sampaikan itu seperti yang kita dibicarakan dari awal tadi, ada yang baper gitu kan. Ketika baper pesan itu menyentuh perasaan, terus tiba-tiba merasa benci, terus merasa nggak enak gitu. Nah, untuk itu bagaimana kita menilai, mengukurnya gitu. Apakah pesan ini, apakah sesuatu yang kita share itu nanti akan menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Kalau saya boleh mengatakan secara pribadi, ya mungkin kita atau siapapun kita nilai dulu. Kalau saya menyampaikan ini ketika itu perasaan saya bagaimana? Apa istilah wong Palembang tuh ngukur baju di badan dulu itu. Nah, jadi kita lihat dulu seperti apa gitu. Terus sesuai nggak ini dengan etika? Memang ada beberapa hal terkadang ya kita kan sering share melihat oh ini bagus ya menurut kita baik untuk disampaikan kepada siapapun, tetapi terkadang penilaian orang belum tentu baik. Jadi sebagai seorang humas itu tadi
harus kita lakukan dengan diriset dulu. Kalau nggak bisa diriset ya bagaimana dipilih, ditimbang, baru diputuskan ini kita share gitu. Apalagi itu terkait biasanya itu terkait dengan konten-konten pribadi ya. Netizen itu kan banyak yang nggak seneng gitu. Apa istilah orang Palembang tuh, senang melihat orang Susah. susah melihat orang senang. Nah, jadi itu suatu hal ya mungkin di luar dari materi yang kita sampaikan sekarang. Yang penting bagaimana kita sebagai seorang, baik itu mahasiswa, baik itu sebagai masyarakat Palembang atau masyarakat Indonesia, kita juga harus mengedepankan etika-etika dan hal-hal apa yang wajib dan harus kita sampaikan. Baik, Pak Moko, menjadi pertanyaan baru ini sepertinya seperti apa sih kaidah dalam menyampaikan sesuatu itu agar walaupun mungkin sebagian tidak bisa menerima, tapi itu adalah sesuatu hal yang mutlak harus disampaikan. Seperti apa Pak Moko? Ini kalau akademisi ya kayak tadi begitu Bu. Saya hanya menyampaikan pesan praktis saja bahwa berbuat baik aja dikomentarin, nggak berbuat salah juga dikomentarin. Jadi jangan lelah berbuat baik dan jangan lelah mencintai Indonesia. Karena apapun yang kita lakukan, ingat bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Jadi apapun untuk Indonesia, lakukanlah yang terbaik. Jadi jangan lelah untuk berbuat kebaikan dan jangan lelah mencintai Indonesia. Itu aja, Pak. Dimanapun dan kapanpun begitu Dimanapun ya Pak Moko juga, ya. ya. Baik, terima kasih sekali Pak Moko atas kehadirannya. Terima kasih Bu Desi atas kehadirannya bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Bina Dharma Palembang. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung bersama kami dan sudah menyaksikan Bukan Basa-Basi. Hari ini kita sudah mengangkat tema mengenai perspektif humas kearifan lokal sebagai solusi global. Kita semua adalah humas, paling tidak untuk diri kita sendiri dan tentunya untuk Indonesia. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagu penutup, berharap tak berpisah, dari Gracias BN. Mantap. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Oh, kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, menggenggam asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingat akan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersama.